Sejumlah peneliti dan koalisi masyarakat sipil menilai propaganda Rusia yang didukung anggaran, sumber daya melimpah, dan sistem terstruktur membuatnya membenarkan perangnya di Ukraina. Lyubov Shibulska, ahli dalam disinformasi dan perang hibrida dari Ukraina, menjelaskan bahwa Rusia memiliki anggaran dan sumber daya yang sangat besar untuk membuat propaganda yang menyasar masyarakat global termasuk Indonesia untuk mencegah negara lain memberikan dukungan kepada Ukraina. Ia menuturkan sementara bagi masyarakat Ukraina, tujuan propaganda utama mereka adalah melemahkan keinginan warga Ukraina untuk berperang. Namun upaya tersebut gagal karena bangsa Ukraina berjuang untuk melawan musuh yang ingin menghancurkan negaranya. Dia menilai masyarakat global termasuk Indonesia akibat keterbatasan akses publik terhadap informasi yang akurat tentang situasi di Ukraina terbatas tidak dapat mengetahui upaya Rusia secara sistematis melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang sengaja menargetkan warga sipil Ukraina melalui perkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan dan menyerang infrastruktur utama untuk menolak layanan dasar. Menurut Radityo Dharma Putra, dosen di Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga, Surabaya, untuk mencegah hal tersebut, jurnalis Indonesia harus membangun hubungan dengan organisasi media yang berbasis di Eropa Timur. Oleksiy Haran, profesor politik komparatif dari National University of Kyiv Mohila Academy, menilai propaganda Rusia telah membuat pemahaman masyarakat di wilayah Asia meyakini bahwa Ukraina seharusnya duduk bersama Rusia. Pihaknya sudah berkali-kali melakukan upaya negosiasi, dimulai sejak tahun 2014 dan 2015. Bahkan Presiden Ukraina mencoba lagi di tahun 2020. Namun Presiden Putin menuntut hal yang tidak wajar. Ini semakin diperparah propaganda Rusia perihal Ukraina adalah perang terselubung yang dilakukan Amerika dan NATO. Pada kenyataannya, lanjutnya Ukraina mendapatkan dukungan dari banyak negara yang bukan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, seperti Maroko yang mengirim tank dari zaman Uni Soviet, sanksi ekonomi yang diterapkan Swiss, bahkan Singapura maupun sumbangan kemanusiaan dari negara mayoritas Muslim Pakistan. Sementara hingga kini permintaan Ukraina kepada NATO untuk menerapkan kebijakan menutup ruang udara Ukraina demi mencegah serangan udara dan keselamatan masyarakat sipil. Namun hal tersebut ditolak NATO yang enggan terlibat dalam konfrontasi secara langsung dengan Rusia. Menanggapi hal tersebut, Usman Hamid, Executive Director of Amnesty International Indonesia, menegaskan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Rusia seharusnya membuat masyarakat menekan pemerintah agar lebih aktif mewujudkan perdamaian.